Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan kali ini saya akan membervlog tentang sebuah medium sedan yang memiliki sejarah panjang. Dan ini juga sedan yang sangat populer di Indonesia dan juga di dunia. Nah, ini dia Civic RS tahun 2022. Ini merupakan generasi ke-11 dari Civic dan ini adalah penerus dari Honda Civic Turbo sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan pendahulunya, Civic Turbo, Civic RS ini lebih simple, lebih mature, lebih elegan. Modelnya itu tidak terlalu banyak permainan garis seperti Honda Civic Turbo sebelumnya, karena ini yang ditonjolkan adalah kesan elegan dan maturenya sebagai sebuah sedan pilihan para eksekutif, khususnya eksekutif muda ya. Ini modelnya memang benar-benar elegan ya. Lampunya ini cukup menyipit dan bentuknya keren. Di atas ini DRL agak segitiga gitu, dan ini lampunya multi reflektor LED, semuanya full LED. Nah, ini diapit oleh sebuah grill hitam memanjang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Dan kalau kita perhatikan tidak ada warna chrome-nya. Chrome itu hanya di sini logo Honda, ya itu wajar lah. Ini bumper bawahnya juga sama, modelnya itu tidak terlalu agresif. Di sini ada fog lamp yang diapit oleh bingkai warna hitam. Dan di sini ada logo RS-nya, emblem RS. Dan memang Civic ini ditawarkan dalam satu varian, yaitu Civic RS. Dari depan keren, ini ceper karena ini sebuah sedan. Nah, di sampingnya, tapak samping juga sama. Bentuknya itu sangat mature dan tentu saja panjang dengan ground clearance yang cukup rendah. Karena ini sebuah sedan, kita ke mesin bentar. Ini ada garis-garisnya, ini menambah kesan sportinya. Windshield besar, dan ini wipernya ini penyemprot airnya tuh ada di badan wipernya, di sini dan di sana, bukan di bagian kap mesin ini. Kita intip mesinnya. Kap mesinnya ini tidak terlalu berat. Ini dia mesinnya, sebenarnya mesin yang sama dengan Civic Turbo ataupun dengan CR-V Turbo. Hanya saja dibandingkan dengan CR-V yang turbo atau CR-V sebelumnya, ini mengalami peningkatan daya dan torsi. Mesin 1498 cc turbo dengan power maksimal 176 horsepower atau 178 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimalnya 240 Nm pada 1700 sampai 4500 rpm. Jadi untuk torsinya ini kebayang mobil ini akan fun to drive, akan mengasihkan dikendarai karena kita bisa mendapatkan torsi maksimalnya dari putaran 1700 sampai 4500 rpm. Artinya di putaran rendah pun itu sudah nendang. Ini dia dari samping, keren, streamline dan cukup sportif. Kita ke rodanya dulu. Rodanya cukup besar. Ini menggunakan ring 17 dengan profil ban 205/50. Velgnya ini yang saya suka. Ini velgnya warna hitam, menambah kesan kegarangannya. Kalau ban bawaan pabriknya ini ban yang cukup proper, ini ban Yokohama Advan DB. Kalau pengereman tentu saja ini pakai disc brake, tentu sudah ada fitur keselamatan seperti ABS, EBD, brake assist ada. Ground clearance rendah. Nah, dari samping ini spionnya tidak sewarna body, warna hitam, jadi lebih oke menurut saya. Roda belakang juga sama tentunya, pakai disc brake juga. Permainan garis di bodi samping ini ada di sini, dari lampu belakang ini garisnya memanjangnya ke depan sana, dan di bawah sini sama. Ini ada permainan garis, lekuk-lekukannya ini menambah kesan elegan dan sporty. Pilar D-nya menyipit sehingga menambah kesan streamline-nya. Di belakang juga landai tentunya. Nah, ini dia dari belakang. Dari belakang ini sebenarnya kurang keren menurut saya, tapi ini masih cukup manis. Apalagi ini ada ducktail-nya di sini. Ini membuatnya jadi terlihat sporty dan tentu ini menambah downforce dari mobil ini. Lampu belakangnya itu seperti huruf L, sudah LED, hanya lampu sen dan lampu mundurnya itu tidak LED. Ada emblem RS di sini, ada kamera mundur, bumpernya cukup gembung, cukup besar, ada 4 sensor parkir dan ada double muffler di sini. Kita intip bagasinya. Untuk membuka bagasi ini ada dua cara, pakai remote atau ditekan di sini, di bagian sini. Kalau pakai remote ini ditahan, dia kebuka. Dia ruang bagasinya cukup lebar, cukup luas. Ini bisa menampung barang-barang Anda. Ini kalau misalkan bawa 3 koper besar pun masih muat. Ban cadangannya ada di sebelah sini. Nah, ini dia tersimpan rapi.
Ada tools kit juga. Di sini ada tempat penyimpanan kecil di kanan dan kiri. Kalau misalkan mau bawa barang yang lebih panjang, lebih besar, ini jok belakang bisa dilipat. Itu bisa dilipat. Tinggal tarik ini. Hanya saja dia tidak langsung melipat. Harus pakai manual. Kita pindah ke jok belakang. Nah, kita tarik aja. Nah, seperti ini. Yang sini juga sama. Nah, cukup mudah. Ini Anda akan mendapatkan ruang bagasi yang lebih panjang, lebih luas. Bisa naruh barang yang ukurannya panjang dari sana sampai sini. Dan mobil ini juga bisa dinyalakan menggunakan remote. Remote-nya seperti ini. Caranya kita tekan yang bagian sini, ada lingkaran ini. Nah, ini dia. Langsung nyala. Mesin nyala, AC-nya nyala, tapi nggak bisa dikendarain. Dan misalkan dibiarkan, ini akan mati dalam waktu 10 menit. Kita juga bisa mematikan melalui di sini, remote ini di sini. Tekan lagi, tahan. Nah, itu dia. Langsung mati. Sedangkan kalau mau masuk ke dalamnya, ini bisa menggunakan remote ini atau menggunakan ini, kartu ini. Ini adalah smart key-nya Honda yang berbentuk kartu. Jadi ini simple, bisa dimasukkan kantong ataupun ke dompet, sama kayak kartu kredit. Jadi lebih simpel. Jadi bisa pilih dua-duanya. Bedanya adalah kalau menggunakan remote itu bisa menyalakan mesin dari jauh. Nah, kalau menggunakan smart key card ini nggak bisa. Nih, kita masuk sini. Ini dalam kondisi terkunci, tinggal masukkan di sini. Nah, spion langsung terbuka. Nah, tinggal tarik ya. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur auto lock walkway. Jadi kalau kita menjauh dari mobil ini, misalkan udah nyampe tempat tujuan, lalu kita menjauh, lupa mengunci mobil, mobil akan terkunci sendiri. Nah, itu dia. Medium sedan itu adalah sebuah mobil yang mengkombinasikan kenyamanan di depan dan di belakang. Jadi di depan itu mengasihkan untuk dikendarai, dan di belakang itu juga tak kalah nyamannya sebagai penumpang. Nah, di Honda Civic RS ini juga sangat nyaman jok belakangnya ini. Ini perpaduan antara kulit dan suede, warnanya hitam, ada aksen merahnya sedikit. Kita rasakan joknya, ini nyaman sekali, dan ini legroomnya sangat lega, sekitar 20-an cm. Begitu juga dengan headroom, ada seginian sekitar ya 7 cm-an. Kebayang kalau kita berada di belakang ini jadi penumpang, kita bisa selonjoran, menikmati perjalanan, badan juga tertopang dengan cukup baik. Ini bisa diatur headrest-nya. Nah, disesuaikan dengan ketinggian kepala kita. Di sini juga ada armrest. Sayangnya armrest ini ngeple itu apa ya? Tidak ada penahannya. Dan ini terlalu rendah, tapi di sini untungnya ada cup holder untuk penumpang yang ada di baris belakang ini. Kalau tidak terpakai, ini bisa jadi bangku bagi penumpang kelima. Nah, kita coba di sini sebagai penumpang kelima. Ya, ini agak tinggi, tidak senyaman berada di samping kanan dan kiri, tapi ini masih cukup nyaman dibandingkan dengan sejumlah mobil lainnya. Apalagi kalau misalkan yang duduk di sini itu anak-anak, ini masih oke. Dan ini ada headrest-nya juga. Untuk ruang penyimpanan di sini cukup banyak. Di door trim pintu belakang ini ada penyimpanan kecil, di bawahnya ada cup holder juga. Di bagian belakang jok ini juga ada kantong penyimpanan juga. Ada hand grip. Nah, untuk menopang kenyamanan ataupun memberi kenyamanan bagi penumpang yang ada di belakang, nah, di sini ada AC-nya. Jadi kita tidak tergantung sama AC yang ada di kabin depan, dan bisa diatur pula, bisa dimatikan atau dihidupkan. Di bawahnya ada power outlet 2, ini yang USB. Sekarang kita masuk ke kabin depannya. Nah, ini dia. Begitu masuk ke dalamnya, ini disambut dengan sapaan sebuah musik yang keren dan muncul tulisan Civic RS. Kalau kita nyalain, ini dia langsung disambut dengan
Tampilan cluster meter yang keren sekali. Ini TFT dan full digital. Ini juga menyediakan banyak informasi yang berhubungan dengan mobil ini. Jadi tampilannya itu langsung dimunculkan semua. Ini sisa jarak tempuh bahan bakar, ini pemakaian bahan bakar rata-rata, ada trip A-nya, bisa dipilih trip A, trip B. Kalau kita ganti lagi, nah ini dia kecepatan rata-rata, jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya, ini ada di sini. Nah, kalau ada juga navigasi dan beberapa informasi lain. Ini joknya ini sangat nyaman, bisa menopang pantat saya dengan sangat nyaman, dan bahu saya atau punggung saya dengan sangat nyaman. Apalagi ini memiliki pengaturan elektrik. Yang di sisi driver itu 8 arah. Kalau yang di sisi penumpang itu 4 arah. Nah, kalau ini maju, mundur, maju gini, maju. Oh, mentok segini. Mundur, mentok segini. Posisi saya itu segini, tinggi saya 168 cm. Nah, segini. Ini bisa direndahkan lagi, ini paling rendah, jadi kita merasa seperti mengendarai mobil sport, tapi ujung dari kap mesin itu nggak kelihatan. Nah, kalau terlalu rendah kita naikkan segini, ini udah cukup kelihatan. Kalau masih kurang tinggi, naik lagi. Nah, tingginya mentok. Wow, tinggi sekali. Tinggi sekali. Kita atur aja. Juga pengaturan dari sudut kemiringan dari joknya ini, dari jok bawah, serta untuk reclining. Sampai mentoknya sampai benar-benar rebah. Jadi mentoknya itu sampai benar-benar rebah. Jadi kalau misalkan kita habis perjalanan jarak jauh, kita istirahat gitu, bisa rebahan. Dan joknya enak. Sekarang kita ke setirnya. Setirnya ini cukup kecil, sangat nyaman digenggam, berbalut kulit. Ini tilt dan teleskopik, sehingga akan memudahkan kita untuk mendapatkan posisi berkendara yang sangat nyaman. Di sini ada banyak fitur. Yang kiri itu pengatur audio yang terhubung dengan head unit. Jadi bisa diatur dari sini, dikontrol dari sini. Yang sebelah kanan, nah ini dia. Ini Honda Sensing-nya sebagian ada di sini. Ada adaptive cruise control dengan low speed follow. Di sini ada lane keeping assist system, road departure mitigation system. Di bawahnya ada collision mitigation braking system yang mencegah terjadi tabrakan dengan objek di depannya. Cukup lengkap fitur-fitur keamanan dan keselamatannya. Tadi begitu saya masuk ke kabin depan ini terlihat langsung aura mewahnya. Ini emang sebuah Civic, sebuah medium SUV yang sangat populer, memiliki sejarah panjang 50 tahun di dunia. Ini bentuk dashboardnya tidak terlalu ramai permainan guysnya, tapi memberikan kesan mewah dan elegan. Ini tentu saja materialnya bagus, ini soft touch. Dan di sini ada permainan semacam list, semacam garis yang mengapit jaring-jaring memanjang dari kiri ke kanan. Ini keren sekali. Yang ini warna black piano, ini warnanya silver. Ini keren sekali. Dan di sini ada ventilasi AC-nya. Ada satu di sini, ada dua di sini, ada tiga di sini, dan satu di sisi driver sini. Ini bentuknya keren sekali. Tinggal diputar-putar aja. Sementara pengaturan AC-nya itu ada di bawahnya. Ini tombolnya bagus, terlihat mewah, dan ada bunyinya. Tuh bunyinya, keren sekali. Jadi tentu saja sudah dual zone, indikatornya ada di atasnya sini, dan pengaturannya tentu juga lengkap. Di atasnya ini ada head unit. Head unitnya floating, menunya cukup lengkap. Ini ada phone, ada FM, ada Bluetooth, ada trip komputer, ada USB, ada AM, ada smartphone connection, ada general setting, vehicle setting, system update, clock, display mode, banyak sekali. Kita ke bawahnya lagi, di sini ada power outlet, yang lighter satu, yang satu lagi ada USB, satunya lagi ini adalah USB konektor. Nah, di bawahnya ini ada penyimpanan. Penyimpanannya ini, bawahnya ini dari karet sehingga nggak licin. Namun sayangnya, seharusnya di sini ini bisa untuk charger wireless. Cuman di Indonesia disunat. Kita ke konsol tengahnya, bentuknya ini keren, agak kasar-kasar gitu. Dan kalau kita perhatikan ini jadinya bersih. Kalau kita pegang itu tidak ada cap atau bekas tangan. Ada dua cup holder di sini juga penyimpanan yang cukup besar. Konsol box tengahnya ada tray-nya, bisa dilepas atau dipasang.
dan kalau ditutup jadi armrest. Transmisinya seperti yang bilang tadi, ini CVT, tapi ini tuasnya itu kecil, mungil, dan terlihat elegan. Ini cukup lah untuk genggaman tangan kita. Di sini ada drive mode. Kalau yang di tengah itu normal, kalau ke belakang itu eco drive, kalau kita geser ke depannya itu sport drive. Jadi ini memberikan pilihan berkemudi bagi kita, mau biasa, normal, mau berhemat BBM, atau mau tampil agresif. Rem parkir tentu saja sudah elektrik dan ada brake hold-nya. Pengaturan lampu sudah auto, wipernya juga auto. Nah, di sini ada pedal shift. Ini sebenarnya CVT, cuman bisa kalau dalam kondisi atau settingan sport, kita bisa menggunakan semacam simulasi, semacam rasa atau efek berkendara menggunakan mobil bertransmisi manual. Jadi lebih menyenangkan bagi Anda yang suka dengan kecepatan. Untuk door trimnya ini materialnya bagus juga. Ini empuk. Di sini ada list hitam, dan di tengahnya ini sebenarnya ambient light. Kalau malam lampunya nyala, ini ada warna merahnya. Armrestnya juga empuk di sini. Ini nyaman sekali. Hanya yang tengah ini yang keras. Power window-nya yang dua di depan ini udah auto, sementara yang belakang itu power window biasa. Di sini ada pengaturan pengunci pintu, ada pengatur spion, tentu saja bisa dilipat. Nah, di door trim ini juga ada penyimpanan kecil di sini, sekaligus bisa buat pegangan pintu. Di bawahnya itu ada penyimpanan juga, bisa juga untuk menaruh botol minuman. Penyimpanan lain tuh ada di sini, glove box-nya. Nah, ini soft opening, jadi keren. Nggak terlalu besar, tapi cukup lah untuk membawa barang-barang kita. Oh, ini ada aparnya nih. Sun visor-nya, ini ada cermin, ada lampu, ini oke sekali. Yang sini juga sama, ada cermin, ada lampu, oke. Di sini, nah lampu kabinnya juga LED. Spionnya ini auto dimming, bisa dimatiin atau dinyalakan. Nah, jadi tidak perlu mengubah-ubah. Untuk keamanan, sistem keamanan lainnya, ini airbag-nya itu ada 8. 2 di depan, masing-masing sisi driver sama penumpang. Yang 2 berada di jok di sisi driver dan sisi pengemudi. 2 lagi sini kanan kiri, dan 2 lagi di belakang kanan kiri. Kita coba audionya. Tuh. Untuk sebuah mobil yang harganya di atas setengah miliar rupiah, audionya itu biasa sekali. Sayang sekali kalau mereka ngasih audio yang bagus sekali, tentu akan jadi lebih keren mobil ini, lebih apa ya, kelasnya itu berbeda. Satu lagi yang sayang yang tidak ada di mobil ini adalah sunroof. Mobil ini harganya di atas setengah miliar rupiah. Nah, bagi orang Indonesia, mobil mewah itu ada sunroofnya. Walaupun Indonesia itu panas, berlimpah matahari, tapi mereka suka dengan sunroof. Kenapa? Bisa buat dada-dada kalau kampanye. Mengendarai Honda City RS ini menyenangkan. Posisi berkendaranya itu sangat nyaman. Ini posisi khas sedan, dan ini joknya ini bisa diturunkan sampai mentoknya itu segini. Nah, segini mentoknya, jadi berasa menyetir mobil sport. Tapi kalau kurang tinggi, nah kita naikkan karena agar ujung dari bumper atau kap mesin itu kelihatan untuk kontrol mobil. Untuk suspensinya ini sedikit lebih empuk dibandingkan Civic sebelumnya. Kita rasakan ini. Nah, itu dia lewat polisi tidur. Keras, tapi kerasnya itu sedikit lebih empuk dibandingkan Civic sebelumnya. Jadi lebih nyaman. Saya cerita dulu soal visibility. Visibility mobil ini cukup bagus. Pandangan ke depan itu cukup luas, pandangan ke kanan kiri juga cukup luas. Ke belakang ini lumayan. Seluruh kaca belakang itu terlihat dari sini, namun memang ukuran kaca belakangnya lebih kecil. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan terlalu sempit nggak kelihatan, terutama sebelah kiri. Ini ada fitur lane watch di sini. Nah, tinggal ditekan, sebelah situ kelihatan tuh lane watchnya.
Oh ya, mobil ini kan dilengkapi dengan Honda Sensing, ada sejumlah fitur keamanan dan keselamatan. Di sini ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist system, ada road departure mitigation system, ada collision mitigation braking system. Tapi sayangnya tidak ada blind spot monitoring system. Nah, harusnya itu memudahkan kalau kita berada di jalan-jalan seperti jalan macet. Itu akan memantau atau menginfokan kendaraan yang berada di area blind spot, sehingga meminimalisir potensi terjadinya serempetan. Untuk fitur adaptive cruise control with speed follow tidak saya ulas karena sebelumnya ada juga di Honda CR-V, itu sama. Lane keeping assist system, road departure mitigation system itu sama. Jadi kita fokus pada impresi berkendara. Wow, ada orang penting lewat pakai rotator dari tadi, titut-titut. Di tengah kemacetan mereka minta didahulukan, tapi ya sudahlah. Mobil ini untuk peredamannya ini cukup bagus. Suara-suara dari luar itu cukup teredam dengan baik. Itu sangat minim lah suara-suara itu masuk. Yang mengganggu itu adalah road noise, gesekan roda dengan aspal. Padahal kita lewat di jalan yang aspalnya cukup halus. Ini masih cukup kencang masuk ke dalam kabin, dan itu cukup mengganggu ya. Harusnya bisa lah diredam lebih bagus lagi. Kalau peredaman luar oke, kita bandingkan ya. Kita buka jendelanya. Nah, ini dia kalau sendawa. Ini dia kalau jendelanya dibuka. Artinya suara-suara dari luar tuh masuk ke dalam. Kalau ditutup seperti ini, nah langsung lebih hening, lebih senyap, lebih damai rasanya. Kita berada di lampu merah. Sayangnya mobil ini tidak ada fitur i-stop-nya atau auto stop ketika berada di lampu merah atau kita berhenti sebentar. Namun di sini ada fitur lead car departure system. Jadi kalau kita berhenti, benar-benar berhenti, lalu mobil di depannya itu bergerak dan kita tidak tahu, itu akan ada warning atau peringatan dari mobil ini bahwa mobil di depan bergerak. Kita coba ini. Nah, ini dia. Untuk harga mobil ini, harganya 580 jutaan rupiah. Itu on the road Jakarta. Di daerah mungkin lebih mahal. Sedangkan pajaknya itu di kisaran 8 jutaan lebih. Tergantung daerahnya, tergantung mobil keberapa. Sekarang kita coba performa dan handling dari mobil ini. Kita berada di jalan yang cukup sepi, tapi jalanannya sedikit berkelok-kelok. Ada sedikit tanjakan turunan walaupun tidak terlalu curam, tapi ini menggambarkan situasi di luar kota. Powernya ini cukup besar. Kalau Anda yang suka ngebut, ini sangat menyenangkan tentunya. Apalagi kalau mode berkendaranya dipindah ke posisi sport. Ini dalam mode normal. Kita bejek. Memang ada sedikit turbo lag, tapi setelah itu mobil langsung ngacir. Powernya lebih dari cukup untuk kebut-kebutan. Kalau kita pindah ke sport mode, ini kita pindah ke sport mode. Oh, tampilan speedometer langsung berubah jadi merah. Ini dia, begitu gas diinjek dikit aja, itu langsung ngacir. Tenaganya langsung keluar. Selain tenaganya besar, handlingnya juga oke. Dipakai menikung seperti ini di kecepatan tinggi, itu masih nyaman sekali. Respon setirnya itu sangat bagus. Jadi kalau ada ngebut, jadi nggak perlu khawatir lah pakai mobil ini. Wow, sangat menyenangkan. Jadi ini memang benar-benar fun to drive. Ini cocok bagi Anda yang suka bersenang-senang dengan mobil, suka dengan kecepatan tinggi, suka bermanuver. Ini keren sekali. Suspensinya itu juga bisa meredam getaran, sehingga gejala limbungnya itu sangat minim dan mobil tetap stabil. Kita coba lewat di putaran. Ya, ini dia. Wow. Sampai banyak berdecit tapi mobil ini tetap stabil. Ini keren sekali. Dan demikian saja seperti ini vlog saya kali ini tentang Honda Civic RS tahun 2022.
Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan, ada kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan agar channel ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe. Dan saya pastikan kalau Anda subscribe, Anda akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Anda membantu channel ini untuk semakin berkembang, sehingga akan menghasilkan vlog-vlog yang lebih berkualitas, lebih informasi, dan tentunya tetap independen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.